Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya masih di media pembelajaran dan literasi ICT ekonomi. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan kelima ya. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu proses pembelajaran sebagai proses komunikasi. Ya, pembelajaran sebagai proses komunikasi merupakan penyampaian sejumlah pesan dari pengirim pesan, yaitu guru itu sendiri atau fasilitator, kepada penerima pesan atau siswanya, gitu ya. Nah, pesan merupakan isi atau materi pembelajaran yang dinyatakan dalam simbol-simbol komunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Kalau verbal ya berupa kata-kata, ya. Kalau nonverbal berarti di luar kata-kata, bisa gestur tubuh, mimik muka, penampilan gitu ya. Apalagi kalau siswa itu biasanya akan lebih mencontoh gurunya dilihat dari apa yang dia lihat gitu ya. Baik secara penampilan, ucapan, tindakan gitu ya. Yang diharapkan dapat dipahami oleh siswa. Selanjutnya, kedudukan media dalam sistem pembelajaran. Nah, di sini media merupakan bagian dari komponen sistem pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, media bukan hanya dipandang sebagai alat peraga atau alat bantu dalam mengajar bagi guru, dan bukan pula sebagai selingan mengajar, tetapi media merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kegiatan pembelajaran. Jadi kedudukan media pembelajaran ini dalam sistem pembelajaran itu sangat penting, tidak terpisahkan gitu ya. Seperti saya di kelas modul ini, kalau tidak ada media pembelajarannya, tidak ada laptop, tidak ada internet, atau tidak ada YouTube ya sebagai wadahnya gitu ya, mungkin materi saya tidak bisa tersampaikan kepada Anda. Dengan adanya media pembelajaran ini, maka kedudukan media pembelajaran itu tidak terpisahkan. Ketika pembelajaran luring pun sama kan, media pembelajarannya, dari laptopnya, dari proyektornya, itu dominan digunakan dari awal sampai akhir, gitu ya, jadi tidak terpisahkan. Akan tetapi, kita harus bisa mengantisipasi ketika media pembelajaran itu sifatnya terbatas atau mungkin ada gangguan teknis, gitu ya, bisa listriknya mati misalkan seperti itu, sehingga kita harus menggunakan media pembelajaran yang lain, gitu ya. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran, ya. Nah, media pembelajaran dapat dikatakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari guru secara terencana sehingga siswa dapat belajar efektif dan efisien, ya. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini diharapkan guru bisa menyampaikan materinya dengan lebih maksimal, dengan lebih efektif gitu ya, dan lebih efisien sehingga siswa tertarik juga untuk mengikuti pembelajaran gurunya karena dengan media ini sebetulnya mempermudah guru untuk menyampaikan materi dan siswa pun sama mempermudah siswa untuk memahami materi gitu ya. Itu pengertian media pembelajaran ya. Selanjutnya ada ciri dari media pembelajaran. Menurut Kirlach dan Eli dalam Daryanto, ada 3 ciri utama dalam media pembelajaran, yaitu ciri fiksatif, manipulatif, dan distributif. Apa itu ciri fiksatif? Ya, menunjukkan bahwa media pembelajaran dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Melalui kemampuan fiksatif, kejadian atau objek dapat dipotret, direkam, digambar, disimpan pada saat tertentu, jika diperlukan dapat diperlihatkan dan diamati ulang selayaknya kejadian asli. Artinya fiksatif ini sifatnya asli gitu ya dari apa yang dilihat, apa yang direkam, apa yang bisa digambarkan dan tanpa unsur manipulasi di dalamnya. Jadi masih kalau rekaman misalkan rekaman asli kejadian tersebut gitu ya. Nah, kalau ciri manipulatif dapat diartikan bahwa media dapat
menampilkan dan menayangkan ulang kejadian atau objek dengan berbagai macam manipulasi atau perubahan sesuai kebutuhan. Contohnya diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, dan dapat disajikan secara berulang-ulang. Kalau fiksatif tadi bersifat langsung dari apa yang direkam, digambar, gitu ya, dipotret. Kalau manipulatif ini diolah kembali oleh kita, ya biasanya divisualisasikan kembali, bisa dianimasikan kembali gitu ya. Ada perubahan-perubahan di dalamnya, baik dari ukurannya, kecepatan, warnanya, gitu ya. Dan kita bisa memanipulasi ya atau menggambar ulang misalkan atau membuat tayangan video ulang dengan berbagai macam cara gitu ya, bisa dianimasikan gitu ya. Nah ini tujuannya ya jelas untuk supaya lebih bisa dipahami oleh siswa gitu ya. Sebagai contoh misalkan ketika peristiwa tsunami di Aceh misalkan ya. Tsunami di Aceh itu kan ada tayangan-tayangan aslinya, video dari warga gitu ya. Ini tuh masuk ke ciri fiksatif. Tapi kalau kita ingin lebih menjelaskan lebih detail kepada siswa bagaimana proses terjadinya tsunami di Aceh itu, nah itu harus berdasarkan ciri manipulatif. Jadi digambarkan proses terjadinya tsunami dari dasar laut itu seperti apa sampai akhirnya air tumpah ke daratan gitu ya. Nah itu perbedaan ciri fiksatif dan manipulatif. Dan yang ketiga, ini ada ciri distributif. Nah, berarti media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak. Sebagai contohnya adalah penggunaan CD atau flash disk, ya, atau proyektor misalkan, ya, sehingga siswa dapat melihat eh, dalam satu kali tayangan itu dilihat oleh beberapa siswa, gitu, ya, itu ciri distributif seperti itu. Oke, selanjutnya secara umum, ini media pembelajaran memiliki 3 unsur pokok utama, yaitu gerak, gambar, dan suara. Ini media pembelajaran sekarang ya, era digital. Jadi media pembelajaran era digital itu ya harus ada minimal ada gerakan yang ditampilkan, ya, atau ada gambar, ya, atau ada suara di dalamnya. Ya, yang lebih bagus ketiga unsur ini ada semuanya, geraknya ada, gambarnya ada, dan suaranya ada, gitu ya. Tapi kalaupun tidak minimal ada salah satu, gitu ya, unsur dari media pembelajaran. Kalau sudah termasuk salah satu, itu sudah masuk ke dalam media pembelajaran, gitu ya. Lebih bagus tiga-tiganya, ketiga unsur ini ada di dalamnya. Selanjutnya, tujuan penggunaan media pembelajaran secara umum menurut Lestari, Aryani, dan Ashadi adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan bagi peserta didik, gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan di awal oleh saya bahwa tujuan penggunaan media pembelajaran ini itu tadi untuk memudahkan guru dalam memberikan materi. Jadi supaya pesan dari guru ini lebih bisa tersampaikan tentu dengan menggunakan media pembelajaran ini. Begitupun untuk siswa. Siswa biasanya akan jauh lebih paham, jauh lebih mengerti dengan adanya media pembelajaran ini. Sehingga siswa akan jauh lebih menarik dan lebih menyenangkan gitu ya dalam proses pembelajaran. Tidak monoton gitu ya dan siswa biasanya akan jauh lebih paham, jauh lebih mengerti dengan adanya media pembelajaran yang diberikan oleh gurunya gitu ya. Baik, saya rasa itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tulis nama kelas di kolom komentar. Ya, itu saja materi kita di pertemuan kelima ini. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.